Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Fitriani dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai komposisi fungsi dan fungsi inverse. Yang pertama, komposisi fungsi. Nah, pengertian dari komposisi fungsi itu sendiri adalah penggabungan operasi pada dua jenis fungsi f(x) dan gx hingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasa yaitu dilambangkan dengan ini ya, seperti O dan dibaca dengan komposisi atau bundaran. Nah, fungsi baru yang bisa terbentuk dari fx dan gx yaitu f bundaran gx sama dengan g dimasukkan ke f. Kemudian g bundaran fx sama dengan f dimasukkan ke g. Lanjut ke rumus fungsi, kita lihat gambar dari rumus tersebut. Definisi yang didapat ialah jika f memetakan a ke b, ditentukan rumus y sama dengan fx. Dan jika g memetakan b ke c, ditentukan rumus y sama dengan gx. Jadi hasil fungsi g dan f adalah hx sama dengan g bundaran fx sama dengan gfx. Nah, dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa fungsi yang melibatkan fungsi f dan g bisa ditulis g bundaran fx sama dengan gfx dan f bundaran gx sama dengan fgx. Untuk lebih jelas, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, diberikan dua buah fungsi yang masing-masing fx dan gx berturut-turut, yaitu fx sama dengan 3x tambah 2, gx sama dengan 2 dikurangi x. Tentukanlah a f bundaran gx dan b g bundaran fx. Nah, kita jawab ya. Yang pertama diketahui fx sama dengan 3x tambah 2 dan gx sama dengan 2 min x. Kemudian kita cari jawaban yang a. F bundaran gx ini sama dengan fgx. Kemudian kita masukkan fungsi gx-nya sehingga didapat f2 dikurangi x. Kemudian kita substitusikan bentuk ini ke fungsi fx sehingga didapat 3 dikali 2 dikurangi x ditambah 2. Nah, kemudian kita kalikan saja. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali negatif x sama dengan negatif 3x ditambah 2, sehingga dapat kita temukan jawabannya yaitu negatif 3x ditambah 8. Lanjut ke bagian B, g bundaran fx. Nah, ini sama dengan gfx. Kemudian kita masukkan fungsi fx-nya sehingga didapat g 3x ditambah 2. Kemudian bentuk ini kita substitusikan ke persamaan gx sehingga didapat 2 dikurangi 3x tambah 2. Di sini kan fungsi gx-nya itu adalah 2 dikurangi x. Nah, x-nya ini kita ganti dengan 3x tambah 2. Gitu. Kemudian tinggal kita operasikan saja sehingga didapat 2 dikurangi 3x dikurangi 2. Dan hasilnya adalah negatif 3x. Lanjut ke contoh soal yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 1 dan gx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3. Mohon maaf ya, ini 2x kuadrat tambah 3. Nilai dari komposisi fungsi g bundaran f1 adalah
Nah, kita jawab ya. Diketahui fungsi fx-nya itu adalah 3x dikurangi 1 dan gx-nya itu adalah 2x kuadrat ditambah 3. Yang ditanyakan g bundaran f1. Nah, di sini kita cari dulu g bundaran fx-nya, di mana g bundaran fx sama dengan g fx. Nah, kemudian kita masukkan fx-nya sehingga didapat g 3x kurangi 1. Kemudian kita langsung substitusikan ke fungsi gx sehingga didapat 2 dikali 3x dikurangi 1 kuadrat ditambah 3. Nah, kemudian didapat 2 dikali 9x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1 ditambah 3. Kemudian kita kalikan sehingga hasilnya adalah 18x kuadrat dikurangi 12x ditambah 2. Sehingga g bundaran fx ini adalah 8x kuadrat dikurangi 12x ditambah 5. Kemudian yang kita cari ini adalah g bundaran f1. Tinggal kita substitusikan saja angka satunya ke x sehingga didapat 18 dikali 1 kuadrat dikurangi 12 dikali 1 ditambah 5. Sehingga didapat 18 dikalikan 1 kuadrat hasilnya 18 dikurangi 12 dikali 1 12. 18 dikurangi 12 hasilnya 6 ditambah 5 hasilnya 11. Sehingga jawabannya adalah D ya. Nah, untuk selanjutnya fungsi inverse. Nah, pengertian dari fungsi inverse ini sendiri adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Nah, sebuah fungsi f mempunyai fungsi inverse atau kebalikan f pangkat negatif 1 atau dibaca f inverse jika f adalah fungsi 1,1 dan fungsi pada bijektif. Hubungan tersebut bisa dinyatakan seperti berikut, di mana f inverse kita inversekan lagi hasilnya adalah f. Simpelnya, fungsi bijektif berlangsung pada saat jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Selanjutnya ada rumus fungsi dari inverse. Yang pertama, jika fungsi asalnya fx sama dengan ax tambah b, di mana a ini tidak sama dengan 0, maka f inverse x-nya adalah x dikurangi b per a, di mana a ini tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, fungsi asalnya fx sama dengan ax tambah b per cx tambah d, di mana x ini tidak sama dengan negatif d per c, maka f inverse-nya adalah negatif dx tambah b per cx dikurangi a, di mana x ini tidak sama dengan a per c. Kemudian yang ketiga ada fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a ini tidak sama dengan 0, maka f inverse x-nya adalah negatif b plus minus akar dari b kuadrat dikurangi 4a dikali c dikurangi x per 2a, di mana a ini tidak sama dengan 0. Kemudian selanjutnya ada fx sama dengan a log cx, di mana a lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1 dan cx ini lebih besar dari 0. Nah, fungsi inverse dari fx-nya ini adalah a pangkat x per c, di mana c ini tidak sama dengan 0. Kemudian yang terakhir ada fx sama dengan a pangkat cx, di mana a ini lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Nah, inverse dari fx-nya ini adalah a log x pangkat 1 per c, atau sama dengan 1 per c dikali a log x, di mana c ini tidak sama dengan 0. Nah, yang selanjutnya ada langkah-langkah untuk menentukan fungsi inverse. Yang pertama, ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi bentuk x sama dengan fy.
Kemudian yang kedua, tuliskan X sebagai F inverse Y sehingga F inverse Y itu sama dengan FY. Kemudian yang ketiga, ubahlah variabel Y dengan X sehingga akan didapatkan rumus fungsi inverse X. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal. Yang pertama, jika fx sama dengan x dikurangi 3, maka f inverse x adalah, nah jawab ya, misalkan fx ini sama dengan y, maka fx ini kan x dikurangi 3, berarti y ini sama dengan x dikurangi 3. Nah, kemudian kita ubah bentuknya menjadi X sama dengan Y plus 3. Sehingga didapat F inverse Y ini sama dengan Y tambah 3. Dan didapat hasilnya F inverse X ini tinggal kita rubah si Y tadi menjadi X sehingga didapat X tambah 3. Sehingga hasilnya adalah C. Kemudian soal berikutnya. Jika diketahui fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x tambah 1, maka f inverse dari 4 adalah, nah kita jawab ya, kita seperti yang tadi, kita ubah bentuk fx ini ke dalam y, sehingga didapat y sama dengan x kuadrat dikurangi 2x tambah 1. Kemudian ini bisa kita ubah menjadi x dikurangi 1 kuadrat. Nah, kita ubah x dikurangi 1 kuadrat ini menjadi x dikurangi 1, sehingga di ruas yang sebelahnya menjadi akar. Nah, kemudian didapat bahwa x itu sama dengan akar dari y ditambah 1. Nah, sehingga didapatkan f inverse y nya itu yaitu akar dari y tambah 1. Nah, jadi f inverse x nya itu tinggal kita ubah saja menjadi x, jadi akar x tambah 1. Kemudian yang ditanyakan ini f inverse dari 4, tinggal kita substitusikan 4 ini ke x, sehingga akar 4 ditambah 1. Nah, akar 4 itu adalah 2 ditambah 1 adalah 3. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian contoh soal berikutnya, jika diketahui fx sama dengan x dikurangi 3 dan gx sama dengan 2x tambah 4, maka inverse dari g bundaran f2 adalah, nah untuk soal yang seperti ini boleh kita cari terlebih dahulu g bundaran fx nya. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja g bundaran fx sama dengan gfx. Kita masukkan fungsi fx-nya menjadi gx dikurangi 3. Kemudian kita langsung substitusikan ke fungsi g, sehingga didapat 2 dikali x dikurangi 3 ditambah 4. Ingat ya, bentuk ini itu kan bentuk gx, di mana gx ini adalah 2x tambah 4. Nah, x-nya di sini adalah x dikurangi 3. Kemudian tinggal kita kalikan sehingga hasilnya adalah 2x dikurangi 6 ditambah 4. Nah, didapat hasilnya adalah 2x dikurangi 2. Nah, kemudian kita ubah bentuk y sama dengan 2x dikurangi 2 ini ke bentuk x. Nah, sehingga didapat 2x sama dengan y ditambah 2, di mana x sama dengan y ditambah 2 per 2. Nah, berarti inverse dari g bundaran fy itu adalah y tambah 2 per 2, sehingga didapat inverse dari g bundaran fx itu adalah x tambah 2 per 2. Nah, kemudian yang ditanyakan ini adalah inverse dari g bundaran f2. Tinggal kita substitusikan saja 2-nya ke x, sehingga hasilnya adalah 2 ditambah 2 per 2. 2 ditambah 2 itu 4 per 2, hasilnya adalah 2. Nah, semoga dapat dipahami ya. Sekian pembahasan kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.